Shalom, Allah itu baik. Sebuah tema yang sudah biasa kita dengarkan. Namun hari ini saya mengajak kita sekalian untuk kita merenungkan kembali baik-baik bahwa Allah sungguh adalah Allah yang baik. Saudara, sampai hari ini ada sebuah pertanyaan yang mengganjal di benak saya. Mengapa pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku? Jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah dinyanyikan di ibadah perkabungan atau dinyanyikan oleh orang yang membesuk saudara-saudaranya ketika ada dalam kondisi sakit yang sangat parah. Biasanya saudara ada dua alasan. Alasan pertama yaitu karena katanya irama dan beatnya itu tidak ada dalam konteks yang tepat untuk berempati di tengah-tengah kondisi orang yang sedang mengalami kedukaan atau mengalami kondisi sakit yang sangat parah. Namun ada alasan yang kedua, saudara. Ada orang yang memberikan alasan. Itu pujian kita bawakan untuk mengajarkan dan mengarahkan orang untuk mengumandangkan, bersyukur bahwa Allah itu baik. Lalu bagaimana kita dapat mengarahkan, mengajarkan, membimbing orang untuk dapat berkata bahwa Allah itu sungguh adalah Allah yang baik. Di tengah-tengah kondisi yang dialami mereka, sungguh tidak dalam keadaan yang baik. Jujur memang, kita mudah untuk berseru, untuk memuji Tuhan di tengah-tengah segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Namun ketika keadaan sulit harus kita terima. Seringkali nada-nada yang penuh dengan keluh kesahlah yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ironisnya saudaraku, banyak orang Kristen yang kemudian menghubung-hubungkan peristiwa yang mereka alami dalam kehidupan mereka dengan sifat dan karakter Allah. Oh, kalau hidupnya penuh dengan kebaikan dan penuh dengan berkat, itu artinya Tuhan sedang berkenan atas kehidupannya. Namun ketika hidupnya penuh dengan kesulitan dan penderitaan, artinya Tuhan sedang menghukum orang tersebut akibat dari dosa dan keburukan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mohon maaf sebelumnya. Jikalau saudara punya anak lalu kemudian meninggal, datanglah seorang pendeta kemudian berkata kepada saudara, itu semua karena dosamu atau dosa istrimu, dosa orang tuanya. Kira-kira bagaimanakah perasaan saudara? Saudara, saya membayangkan mungkin ada dua jawaban yang ada di dalam hati saudara. Yang pertama mungkin saudara akan marah. Namun yang kedua, mungkin saudara kemudian bisa diam-diam bertanya di dalam hati. Benarkah yang dikatakan oleh pendeta tersebut? Benarkah ini karena Tuhan sedang menghukum akibat dari dosa kita? Saudara, jika kita ada dalam keadaan yang buruk, apakah betul itu tanda bahwa Tuhan sedang menghukum kita? Dan jika kita ada dalam keadaan sedang diberkati, apakah betul itu tanda bahwa Tuhan sedang berkenan atas hidup kita? Jawabannya adalah tidak. Saya mengajak kita sekarang untuk memperhatikan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Dan yang kedua adalah dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-45. Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mendapati ada seorang yang buta sejak dari lahir, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, dosa siapa sehingga orang tersebut mendapatkan keadaan seperti demikian? Buta sejak lahir. Dosa orang tuanya kah? Atau dosa dari dia sendiri? Saudara, perhatikan bersama bahwa Tuhan Yesus tidak mengiyakan salah satunya. Tapi Tuhan Yesus justru berkata, bukan karena dosa siapa-siapa, melainkan karena kuasa Allah ingin dinyatakan melalui keadaan orang tersebut. Saudara, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini kita mendapati satu kenyataan. Bahwa bisa jadi dan memang pada waktu itu kita mendapati Tuhan Yesus berkata demikian. Keadaan buruk yang dialami oleh seseorang itu bukanlah retribusi penghukuman akibat dari dosa seseorang. Tapi Tuhan Yesus berkata, dalam keadaan demikian Allah ingin pribadinya dimuliakan. Saudara, bisa jadi juga demikian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan ingin namanya dimuliakan di tengah-tengah penderitaan, kesulitan yang kita alami. Dan apakah kita sudah memuliakan, meninggikan Tuhan kita?
ketika kita mengalami situasi yang buruk di dalam hidup kita. Yang kedua dari Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata, "Karena dengan demikianlah engkau menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar." Dari bagian firman Tuhan ini kita mendapati satu kenyataan lagi, saudara, bahwa realita yang kita terima dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan segala yang baik itu bagi semua orang. Tuhan memberikannya bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang baik, juga bagi orang yang jahat. Tuhan memberikan hujan, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan tidak membeda-bedakan perlakuannya kepada semua orang di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang bapak gereja bernama Agustinus dari Hippo memberikan pernyataan terkait dengan hal ini. Apa yang dia katakan, saudara? Kita tidak tahu mengapa hukuman Allah membuat seseorang yang baik menjadi miskin dan seorang yang jahat menjadi kaya. Atau mengapa seseorang yang jahat memiliki kesehatan yang baik, sementara seseorang yang saleh dihabisi oleh sakit penyakit. Dan begitu juga malah sebaliknya. Orang-orang yang baik ada juga yang mendapatkan kebaikan, dan orang-orang yang jahat ada juga yang ditimpa malapetaka. Jadi, kita tidak tahu berdasarkan apa keadaan tersebut dibuat atau diizinkan oleh Allah, yang adalah maha baik dan maha bijak dan maha adil, yang di dalamnya tidak ada kelemahan atau ketergesaan atau ketidakadilan. Adalah lebih menguntungkan bagi kita untuk belajar agar tidak membandingkan berkat dan malapetaka yang dialami oleh orang baik maupun orang jahat. Saudara, kalimat dari Agustinus of Hippo ini tadi memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata selama ini yang kita telah dengarkan dan kita pahami, Allah memberkati karena Allah berkenan atas seseorang. Juga Allah memberikan penderitaan karena Allah sedang menghukum dosa seseorang. Itu lebih bersifat tahayul dan tidak benar. Lalu bagaimana pengertian yang benar, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Saudara, ketika kita mendapati di dalam kehidupan ini orang yang baik menerima peristiwa-peristiwa yang buruk di dalam hidupnya. Nah, sebaliknya orang yang jahat justru berlimpah dengan segala kebaikan di dalam kehidupannya. Namun juga dalam sebuah situasi orang yang baik mendapatkan banyak kebaikan, dan orang yang buruk menerima banyak sekali malapetaka dan celaka. Sesungguhnya kita mendapati, saudara, bahwa tidak ada satupun sistem di dalam dunia ini yang dapat menjelaskan atas dasar apa Allah memberikan apa yang baik dan apa yang buruk di dalam kehidupan seseorang. Dan bukankah firman Tuhan juga menyatakan, oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara, tanamkan pikiran ini baik-baik di pikiran kita, bahwa Allah bekerja dan memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan kedaulatannya, dan bukan berdasarkan hukum sebab akibat yang dipikirkan oleh manusia. Namun bagaimana jikalau kemudian kita harus menghadapi situasi yang sungguh sulit dan mendatangkan penderitaan bagi kita? Saudara, saya mengajak kita, muliakanlah Allah. Tetap muliakanlah Allah. Jika kita ingin belajar dengan baik, belajarlah dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga adalah guru kita. Dia bukan hanya dapat mengajarkan tentang penderitaan, namun dia juga telah mengalami apa arti dari penderitaan itu sendiri. Rancangan kekekalan daripada Allah lah yang harus terjadi dan digenapkan. Demikian jugalah kiranya yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, saya mengerti ada banyak situasi sulit yang sulit untuk kita mengerti di dalam kehidupan kita. Memang keadaannya harus demikian, saudara. Kita tidak bisa memahami apa makna
dari semua peristiwa yang terjadi. Karena memang semuanya akan kita pahami ketika kita sudah bersatu bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan, di dalam masa kepenuhan, di langit dan bumi yang baru nanti. Namun selama itu saudara, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang telah memelihara, menopang dan menolong kita sampai hari ini. Dia adalah Allah yang kebaikannya tidak bergantung pada keadaan hati kita. Mari kita menyerahkan sungguh-sungguh kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau Engkau memberkati kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan karena firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kebaikan-Mu tidak bergantung pada kondisi kehidupan kami sebagai manusia. Ketika Tuhan memberkati hidup kami, itu sama sekali tidak menggambarkan bahwa kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Demikian sebaliknya ketika ada penderitaan yang terjadi dalam hidup kami, itu juga tidak menandakan bahwa Tuhan sedang mengutuk dan menghukum kami karena dosa-dosa kami. Engkau bertindak, Engkau bekerja hanya seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Nah, selama kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, pimpin kami agar kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Sehingga kami bersandar, bergantung kepada Tuhan. Di dalam iman percaya yang teguh mempercayai bahwa Tuhanlah yang akan terus menyertai, memimpin kami di tengah-tengah segala kondisi yang harus kami alami dalam hidup ini. Dan biarlah ketika kondisi itu harus penuh dengan kesulitan sekalipun, kami tetap dapat memuliakan Allah. Percaya kepada Tuhan yang akan memimpin kami untuk menikmati kelak suatu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Tolonglah setiap jemaat-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan yang hidup bergantung dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.